Yuk kita bareng-bareng melakukan perjalanan langsung ke jantung badai petir. Kita akan membedah anatomi dari salah satu fenomena alam yang paling dahsyat sekaligus paling menakjubkan. Sambaran petir. Pasti pernah kan waktu kita lihat kilatan cahaya di langit terus kepikiran, gimana sih cara kerjanya petir itu? Nah, dalam beberapa menit ke depan, misteri itu akan kita pecahkan bersama. Oke, semua sambaran petir itu punya titik awal yang sama. Apa itu? Ya, pembentukan awan badainya itu sendiri. Mari kita mulai dari sana. Jadi, coba bayangin deh, udara yang hangat dan lembab di dekat permukaan bumi. Karena lebih ringan, udara ini otomatis didorong naik ke atmosfer. Makin tinggi, makin dingin kan? Nah, uap air di dalamnya itu mulai mengembun, jadi tetesan air kecil dan kristal es. Inilah cikal bakal awan cumulonimbus yang super besar itu. Bisa dibilang ini pabriknya badai petir. Oke, sekarang kita intip ke dalamnya yuk. Karena di dalam awan yang kelihatannya tenang dari jauh itu sebenarnya lagi terjadi sesuatu yang luar biasa dahsyat walaupun nggak kelihatan mata. Jadi di dalam awan ini itu suasananya kacau banget, super turbulen. Kristal es dan tetesan air saling tabrak dan gesek dengan kencang. Proses ini mirip banget kayak kita gosokin balon ke rambut. Dia ngelepasin elektron dan akhirnya memisahkan muatan-muatan listrik. Nah, hasil dari semua tabrakan internal itu apa? Gampangnya, muatan positif yang lebih ringan itu kedorong ke puncak awan, sementara muatan negatif yang lebih berat turun ke dasar. Hasilnya, awan itu secara efektif berubah jadi, ya, baterai raksasa yang melayang di langit, dengan kutub positif di atas dan kutub negatif di bawah. Nah, ketidakseimbangan muatan ini kan nggak bisa bertahan selamanya. Alam itu selalu mencari cara untuk seimbang. Disinilah fase paling krusial berikutnya dimulai. Pembentukan jembatan listrik antara awan dan tanah. Proses ini terjadi dalam 4 langkah kunci, seperti yang bisa kita lihat di sini. Anggap aja ini kayak peta jalan, atau resep lah. Resep untuk membuat sebuah sambaran petir. Yuk, kita bedah satu persatu. Semuanya dimulai dari dasar awan yang penuh dengan muatan negatif. Sebuah saluran muatan negatif yang nggak kelihatan, namanya step leader, mulai turun perlahan-lahan. Gerakannya itu bertahap, seolah-olah lagi ngebangun anak tangga yang nggak kasat mata buat cari jalan ke tanah. Nah, pasti step leader ini makin dekat ke tanah, muatan negatifnya yang kuat itu mulai narik muatan positif dari permukaan bumi. Muatan positif ini naik dari benda-benda tinggi kayak pohon, gedung, atau bahkan dari manusia, membentuk saluran ke atas yang disebut streamer. Nah, yang menarik di sini adalah kontrasnya. Kita punya dua kekuatan yang saling berlawanan, yang saling mencari satu sama lain. Step leader yang negatif turun dari langit, sementara streamer yang positif merambat naik dari tanah. Mereka ini seperti menari di udara, dan sebentar lagi mereka akan bertemu. Dan inilah dia momen yang kita tunggu-tunggu, saat dimana kedua jalur ini akhirnya bertemu dan melepaskan energi yang benar-benar luar biasa. Ini klimaks dari cerita kita. Ketika step leader dan streamer akhirnya bersentuhan, klik, terbentuklah sebuah jalur konduktif yang sempurna antara awan dan tanah. Seketika itu juga, arus listrik raksasa melesat lewat jalur ini, melepaskan ledakan energi yang kita lihat sebagai kilatan petir yang menyilaukan itu. Terus, seberapa panas sih kilatan itu? Coba bayangin ini, suhu udara di sekitarnya langsung melonjak sampai 30.000 derajat Celcius. Betul? 30.000. Itu lebih panas dari permukaan matahari. Luar biasa banget kekuatannya. Jadi, dari mana datangnya suara gemuruh yang menggelegar itu? Begini, panas yang super ekstrim dari petir tadi bikin udara di sekitarnya memuai dengan sangat cepat, secara eksplosif. Nah, gelombang kejut dari ledakan udara inilah yang kita dengar sebagai guntur. Jadi, setelah kita bongkar semuanya, jelas banget ya, kalau petir itu bukan cuma sekedar kilatan cahaya biasa. Ini adalah puncak dari serangkaian peristiwa fisika yang sangat rumit dan juga sangat-sangat kuat. Oke, jadi kalau mau diringkas biar gampang ingat, awan itu jadi baterai, step leader dan streamer itu yang bangun jembatannya, kilatannya itu aliran listriknya, dan guntur itu suara ledakan udaranya. Begitulah anatomi sebuah sambaran petir. Cukup sederhana kan kalau dipecah-pecah begini? Jadi, ini pertanyaan terakhir buat Anda. Setelah tahu ilmu di baliknya, prosesnya yang rumit itu, apakah kekuatan petir ini jadi makin menakjubkan atau justru jadi biasa aja? Coba deh direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.